Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan sedikit di part 3 tentang kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT. Kita lanjutkan literasi. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah SWT dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan cara lebih baik. Atau dalam hal ini ihsan. Setidaknya sama baiknya lah. Nah, ini digambarkan bahwa bersyukur kepada Allah yang kepada manusia adalah bersyukur kepada orang tua karena telah memberikan kebaikan tiada batas bakti anak kepada orang tua. Jadi harus ihsan kita kepada orang tua. Kalau bisa lebih baik, kalau tidak bisa ya setidaknya sama baiknya. Walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua tidak ada perbuatan yang dapat setimpal dengan kebaikan mereka. Tidak bisa kemudian membalas dengan setimpal yang tidak bisa kalau kepada orang tua, apalagi melebihi. Begitupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu dengan cara bertakwa. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekedar berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, itu tidak bisa, tapi tetap kita melakukan ibadah sebaik-baik mungkin. Jika untuk mensyukuri nikmatnya saja tidak cukup, apalagi untuk membeli surganya, ya. Jadi kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga tentu bukan karena ibadah kita, tapi karena besarnya kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Itulah kenapa dalam setiap ibadah dibarengi dengan di belakangnya ketika kita berniat lillahi taala. Jadi karena Allah taala, bukan karena surga, bukan karena ingin surga atau bukan karena takut neraka. Jadi keikhlasan kita adalah penting ketika kita beribadah. Ibadah meliputi aspek ritual seperti salat dan sejenisnya. Aspek sosial yaitu mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling besar apapun bentuknya. Ya. Ibadah dibagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah vertikal, ibadah antara kita manusia langsung berkomunikasi dengan Allah. Contohnya sholat, puasa, dan lain-lain. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah vertikal, ibadah yang dilakukan kepada istilahnya ibadah yang dilakukan dengan tata cara bermuamalah dengan sesama, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan pohon, dengan tumbuhan, dengan hewan, pokoknya alam sekitar kita yang kemudian kita harus menjaganya dengan baik dan aktivitasnya itu diperhatikan karena itu juga merupakan salah satu bentuk aspek sosial ibadah dalam aspek sosial. Selanjutnya dalam ayat ke-14 surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Menyebutkan jasa-jasa ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Setelah lahir pun bukan berarti akhir dari penderitaan seorang ibu karena ia harus merawat, menyusui, mendidik hingga menyapinya pada saat cukup usia yaitu 2 tahun. Bahkan setelah disapih pun anak-anak masih terus merepotkan orang tua dalam banyak hal, kesehatannya, pendidikan dan lain-lain. Itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Ya, ini adalah inti dari pembahasan ayat. Kita harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Anishkurli tadi ayat terakhir itu. Bersyukurlah kepadaku. Sementara pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman mengingatkan bahwa perbuatan syirik, melarang berbuat syirik, berarti juga melarang menyembah apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hati ya. Sedangkan bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah, ya, itu dengan ucapan. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama.
dengan perbuatan. Hati, lisan, dan perbuatan itu harus menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur kepada Allah SWT adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan itulah ibadah, yaitu bertakwa. Lebih dari itu, bersyukur kepada Allah SWT, nikmat yang diberikannya merupakan kewajiban manusia, di mana manusia tidak bersyukur berarti berbuat maksiat, dosa, dan akan mendapatkan balasan siksa. Bayangkan, bersyukur itu adalah wajib. Ya, tidak bersyukur berarti berbuat maksiat atau dosa. Seperti ditegaskan dalam salah satu firman-Nya, jika kalian bersyukur niscaya akan kami tambahkan nikmat baginya. Dan jika kalian kufur nikmat, ya, mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Ya. Itu. Kemudian itu adalah kaitan antara beribadah dengan syukur. Selanjutnya, hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tiga poin utama. Pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Berkah, alhamdulillah, tidak ngersulo, apapun berapapun yang didapat. Ya, seperti itu tadi di surat Ibrahim ayat 7. Poin kedua, hikmahnya adalah menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rela, tenang, batin, damai karena sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dan selalu bersyukur kepada karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 di atas ini ya. Terhindar dari siksa api neraka. Itu adalah hikmah dan manfaat dari beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalian bisa lanjut baca literasi yang lain-lainnya. Karena ini sudah di akhir video, di akhir pembahasan bab 5. Lihat halaman 97. Poin kesimpulan perilaku mulia yang bisa kalian dapatkan. Ya, ada 5 poin. Bersifat qanaah. Menerima jenis kenikmatan apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kecil maupun besar. Kita harus qanaah, rela, bersyukur. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya karena ada perintah. Perintahnya itu la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Tidak mensekutukan Allah. Yang ketiga, berusaha menaati Allah dalam segala keadaan. Bertakwa dalam segala keadaan dan bersyukur dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. 4. Berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua perjuangan ya. Berterima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Itu perilaku mulia yang harus kalian lakukan setelah mempelajari bab ini. Yang terakhir, memperbanyak amal soleh, perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena syukur dibuktikan dengan 3, itu tadi di atas ya. Dengan hati, lisan, dan perbuatan. Dan nomor 5 ini adalah dengan perbuatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.